Karena lamun jadi pemimpin ika salah satu penyakit pemimpin adalah dia sadu batur. Ada penyakit orang yang sadu batur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma inna nasta'udi'uka ma 'allamtana wa dhakkirna idza nasina wa ruddahu ilaina inna hajatana ilaihi amma ba'du. Hadratul muhtaram Raisul Ma'had Usuluddin Nahdlatul Watan Ubung, para asatiz, ustazat, jamaah, hadirin hadirat, para santri rahimani wa iyyakumullah. Sore niki kita masih merapasan Ustaz baru minggu pengajian kedua bulan Muharram. Ya. Mungkin anak-anak kami saatnya ke sekolah nggih. Karang cerita si Ustaz ya. Tanggal pir mulai berangkat Nabi oleh Mekah jauh Madinah watun sahijrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat dari Mekah ajak Madinah batun sahijrah lain itu tanggal 27 Safar berangkat oleh gedein beliau. Kemudian beliau nyebuk ya bersembunyi di gua Sur selama berapa hari? 3 hari 3 malam. Kemudian setelah kondisi dinyatakan aman, lalu beliau berangkat dari Gua Sur berangkat ke Madinah tanggal sekian Rabiul Awal. Beliau sampai di pinggiran kota Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi 12 hari 12 malam Rasulullah berkelampan lampak kedua unta oleh Mekah ojok Madinah. Kemudian beliau begitu sampai di pinggiran kota Madinah segera membangun masjid bersama sahabat. Ya, teparan ada Masjid Quba, Masjid Nabi, Masjid Quba. Beliau bermukim di pinggir kota Madinah ya selama ya 10 hari. Nggih. Lalu beliau berangkat ke jantung kota Madinah. Sampai di sana beliau tanggal 22 Rabiul Awal. Jadi Rasulullah SAW seperti itu perjalanannya. Tidak mulus, nggih. Tidak mulus ya. Lamun mangkin jamaah haji kita berangkat oleh Mekah ke Madinah kurang lebih kan si jam Ustaz. Ada 9 jam ya. 6 jam. Ya, 6 jam. Ya. Mulai Rasulullah 12 hari 12 malam, masyaallah. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang ingat salah satu kebiasaan Syekh Alawi Abbas Al-Maliki Al-Hasan yang dulu sampun silaturahmi ke Maulana Syekh. Beliau lamun malam tahun baru Islam selalu memberikan susu putih kepada murid-murid beliau, pada anak cucu beliau. Ya, malamnya diberikan susu putih ya. Waktunya sampai dengan tiba waktu subuh. Ya. Beliau mengambil tafaulan mengawali tahun baru Islam dengan susu putih dengan harapan ada bersih angan, bersih perasaan kita dari selama kita menjalani tahun yang akan datang. Arah dan ibu-ibu sa inam susu putih di malam ke Muharram nginam dah. Ya. Bapak-bapak nginam susu putih, susu sebegelas kan? Ya, kebiasaan Syekh Alawi Abbas
ya. Ya, gitu. Jadi ada tugu mana? Beli susu, bisa melak, bisa nabi pun yang penting putih, ya. Untuk kita minum di malam 1 Muharram. Dengan harapan mudah-mudahan kita terpelihara, iman kita tetap terpelihara, bersih, suci, ya, dari perbuatan dosa besar tentu nggih. Lamun dosa kecil jak sengkan dihindari Bapak Ibu sekalian. Ya, lagu dosa kecil niki meskipun banyak kita lakukan, langsung otomatis dia gugur oleh wudu, oleh bacaan Quran, oleh sholat, itu langsung dia gugur lamun dosa kecil. Lamun dosa besar niki tidak bisa dia gugur kecuali kita sholat sunat taubat, ya, atau istighfar banyak-banyak, ya. Sampai ada dosa besar, dosa tersebut di Quran, dosa besar, membunuh, merampok, ya, riba, berzina, mencuri, nah itu termasuk ya dosa besar. Lamun sande sebut oleh Al-Qur'an ya dosa kecil lah. Misalnya cokpekan abot tengat tombong batur misalnya atau kelelekan ada ibu-ibu cokpekan kunti tangkong. Dia meregak bawang pegitan barentian isi daster landung. Ya, dosa kecil iki. Ya, begitu kita sampai rumah, kita berwudu, sholat, nah, sudah gugur dosa kecil ini. Nah, tapi lagi waktu kita berwudu, kita baca Bismillah. Ya, kalau kita berwudu membaca Bismillah, maka seluruh tubuh kita ialah sugul dosa ini. Tapi kalau kita berwudu tidak membaca Bismillah, dosa yang keluar hanya dosa di anggota wudu saja, di wajah, tangan, kaki. Ya, rambut yang terusap, enggak langsung berdosa, okay? Nah, Bapak Ibu sekalian, kita anjuran di sini Bapak Maulana Syekh untuk selalu mengambil pelajaran di sejarah perjuangan Rasulullah SAW, Masya Allah, okay? Ya, termasuk Maulana Syekh juga banyak ya, berindit-indit, ya, mengambil nama dari perjuangan Rasulullah SAW. Nah, lunasan adik-adik sekolah kira tahun Nabi Muhammad jadi presiden. Kira tahun 23 tahun. Yeah. 13 tahun jadi presiden oleh Mekah, 10 tahun oleh Madinah. Ya. Kemudian semeninggal Rasulullah, Islam terpimpin isi Khulafaur Rasyidin. Khalifah keempat Abu Bakar memimpin selama berapa tahun? Kurang lebih 3 tahun, ya. Kemudian Abu Bakar, Umar, ya, kira tahun Umar, ya. Umar memimpin Islam kurang lebih 10 tahun, ya, 10 tahun. Kemudian Sayyidina Utsman pimpin Islam kurang lebih 13 tahun. Ya. 13 tahun. Kemudian Sayyidina Ali memimpin Islam kurang lebih 5 tahun. Nah, sehingga Khalifah niki memimpin Islam selama 30 tahun. Terakhir oleh Sayyidina Hasan memimpin Islam 7 bulan. Nah, sehingga Islam dipegang oleh Khulafaur Rasyidin ada 30 tahun 7 bulan. Nafiatul Khulafaur Rasyidin, khalifah pemimpin yang sangat isi alim dan bijaksana. Sampai dari bijaksana, orang yang bertindak dan memikirkan akibat yang terjadi tiba-tiba dari suatu tindakan. Bijaksana. Ambil contoh, ya. Misal suruh si ustaz, tolong taruh gelasnya di atas meja untuk kena. Ampun bodoh di pinggir tuh. Ya. Itu namanya taat itu, nggih. Itu taat orang niki. Betul bodoh meja no anak di atas meja ustaz. Taat namanya. Ya. Lamun bijaksana, ya, tengah antum bodoh. Nah, itu bijaksana namanya. Dengan memikirkan andine goyang meja niki, goyang meja taik meong misal, apa rebak gelas niki ndak langsung jatuh. Nah, begitulah pada Khulafaur Rasyidin. Ketika dia bertindak dalam mengatur negara, mengatur agama segala macam,
sangat bijaksana. Ya, maka kita pun begitu, ya. Selaku pimpinan madrasah, pondok pesantren, pimpinan lembaga, nabi pun harus kita bijaksana. Ketika ada guru malas ditekanggo langsung pada sekolah nganjang di lawang, oke malas. Nah, itu kita taat, itu memang taat kita pada aturan. Benar guru-guru malas tegur, Pak Kepala nggih. Dia langsung, oke malas. Itu kita taat, ya. Kalau bijaksana kita panggil guru yang bersangkutan, ya ketua, ya. Nanti kabar meton, alhamdulillah baik-baik. Nanti kesibukan makin ini, ya. Baru kita masuk pembicaraan, kemudian apa dengiran tam itu harus bijaksana, ya. Ingat yang pesan salak subuh Pak Kanwil dulu arahan Pak Suami Ismi Renteng. Beliau termasuk Kanwil yang boleh dikatakan terhebat, kata Pak Menteri dulu, ya, terhebat. Agamanya mantap, tidak cekat menunggan. Nah, beliau bilang dulu, kepala sekolah yang pimpinan yang bagus adalah pimpinan yang mampu menjajah orang, sementara orang tidak merasa terjajah. Nah, itu, ya, mampu menjajah orang dan orang lain tidak merasa terjajah. Ya, bahasa beliau betul. Atin lamun tersuruh di Pak Guru lebih senior ditekanggo kena kawin nih. Tidak boleh bilang begitu. Mungkin bahasa kita, oh ini tidak pelungguh paling cocok ya kawin ini mantap. Nah, jadi bahasa yang berbeda, ya. Begitulah gaya pemimpin Nusa Senggi. Kemudian beliau bilang juga, pemimpin yang bagus adalah pemimpin yang mampu membagi semua pekerjaan sampai habis, tidak tersisa. Ya, dibagi habis semua pekerjaan. Nanti kepala sekolah atau pimpinan tinggal mengontrol, melihat marah niki. Kalau kita makin di madrasah, selapun kita baik, nih. Ya, dan kepala ura-ura marah niki. Ya, jurus ura-ura. Ya, lalu belanja kepada sekolah, tiap laporan kepada sekolah, baik nama pos kepada sekolah, jadi sili dia, jadi selapun dia doang. Nah, jadi itu kebanyakan ada terjadi seperti ini. Harus kita mampu membagi habis pekerjaan. Karena lamun jadi pemimpin ini salah satu penyakit pemimpin adalah dia sadu batur. Ada penyakit orang yang sadu batur. Lalu beli permennya, lalu bayar airnya, bayar listriknya, lalu selapunya doang. Ya, harus kita belajar sadu batur. Ya, itu cara Rasulullah SAW. Ya, selalu membagi tugas kepada para sahabat. Ya. Kemudian sahabat-sahabat niki juga karakternya bermacam-macam kan. Rasa cekat nulis, rasa cekat berbahasa, rasa cekat macam-macam. Ketika Rasulullah SAW akan mencoba menaklukkan sebuah kaum, sebuah negeri, maka beliau mengutus sahabat paling pintar untuk belajar bahasa dulu. Iya, paling kerang diutus Zaid bin Sabit. Beliau ini sahabat yang sangat cerdas, dalam waktu 4 hari mampu menguasai seluruh bahasa di kota sasaran. Ya, sehingga beliau ketika masuk ke negeri sasaran, ya sudah ada bayangan paham akan bahasa yang paling sopan digunakan di kampung tersebut. Begitulah Maulana Syekh dulu. Maulana Syekh dulu cerita si Abang Mahmud Ustaz, kenapa madrasah NUG liburnya hari Jumat? Karena itu Maulana Syekh turun ke masyarakat bersama para santri. Ya, para santri ditugaskan jadi muazzin, jadi baca khutbah, jadi kalau imam tidak boleh, harus penduduk setempat, kecuali penduduk setempat mengizinkan. Itu sebabnya madrasah Nahdlatul Wathon liburnya pada hari Jumat, yaitu latihan turun di masyarakat. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, lewat kesempatan niki yang mengajak pelungguh untuk membaca sebuah syair Imam Syuyuti niki di akhir kitab Mabadi Awwaliyah. Ya, mudah-mudahan jadi motivasi kita untuk terus-menerus beramal jariah dimanapun, di madrasah, di masjid, di musholla, atau dimanapun. Okay?
Beliau bahasa niki, idza mata ibnu adam laisa yajri alaihi min fi'ali ghairu ashrin. Lamun wah mati sebuah manusia, maka seluruh amalnya terputus kecuali dari 10 sumber. Iya. Pertama, ulumun basaha. Ya, ilmu yang diajarkan. Ilmu yang diajarkan dan diamalkan. Iya. Wa du'a'u najlin. Kemudian doa ke anak sak pacu. Nah, marah niki nggih. Pacu niki. Ya. Saran pacu niki doa ke anak sak ndek nulak tunggu perintah ampun gawe sembahyang, puasa, ya, ngaji. Ndak mesti tunggu perintah. Itu sudah najlin. Ya. Kemudian wa gharsun nakhli. Ya. Jadi tanaman pohon yang kita tanam, ya, maka hasilnya selama dimanfaatkan oleh manusia, oleh burung, oleh nabi pun siapapun, apapun makhluk Allah memanfaatkan tanaman kita, mau itu pahala. Senggepur mau ditalak misalnya dibangkat, ampun tekakan si kecil kedit buah niki kita sudah mendapatkan pahala. Arah ulat yang dilulus senggepur tekakan si burung dapat pahala. Ndik mesti manusia doang kelor hasil tanaman kita ampun mau pahala. Ya. Kemudian wassadaqatu tajri. Sedekah jariyah. Ya. Sedekah niki kan ada yang jariyah, ada yang mauqufah. Sedekah jariyah adalah sedekah berupa infak, amal. Itu sedekah jariyah. Lamun sedekah mauqufah, sedekah berupa makanan, minuman, samut sedekahan tiba sematon jari. Kalau kebetulan tamu kita itu setelah dia makan di rumah kita dia berbuat baik, maka kita mendapatkan pahala besar. Lagu misal luas oleh rawah langsung lalu selaku menggawi, ya, lombo timun batur lalu, maka kita dapat pahala, tapi pahala kecil ya kita dapat. Bahkan kita bisa dapat dosa itu. Ya. Nah, lamun amal jariyah ya, selama dipakai sarana ibadah niki tetap kita dapatkan pahala. Agak lamun terlihat musalla, kalau kira-kira model pondasi musalla niki cocok untuk diangkat pondasinya, tidak usah perlu rusak keramik yang pertama. Biarkan sudah. Ada dengan beramal lain niki tetap mendapatkan bagian jariyahnya. Atau kalau enggak mungkin jadi tanah uruk di pelataran. Iya. Dulu ingat yang waktu terbongkar masjid Pancor. Bongkar masjid Pancor digali, numpuk tanah di pinggir urung. Terus malam-malam ketua senat ngajak kita untuk gotong royong angkut tanah niki ke halaman mahat. Maulana Syahlikan. Oh diteganggu bahasa Maulana Syah. Diteganggu jauh tanah masjid ojok madrasah. Pulakan balik. Pulakan balik. Lamun terbongkar tanah masjid harus tak koper ojok pada masjid. Masjid ditoper. Ketuan masjid sekitar beda rasa butuh tanah uruk masjid sekitar. Dia mah luah lompok tengah tahu bisa. Harap tanah uruk tuh silakan ambil ke masjid. Kalau sudah tidak ada masjid yang membutuhkan, ke musalla. Di narak musalla butuhkan, baru ke madrasah. Di narak madrasah butuhan, baru dijual. Boleh dijual. Nggih. Wah narak butuh, dijual boleh. Nah itu. Lamun bayarannya kembali ke masjid. Itu lamun tanah masjid niki ya berat soal nggih. Nah, jadi sedekah tajri. Kemudian warasatu mushafin. Terbeli Quran, apa terserah ojok masjid musalla. Ya. Nah, sedapat mungkin kita setiap tahun di menara datang bulan Ramadan beli Quran sikit wakafan ojok santren ojok musalla. Ya. Maka mushaf itu jadi amal jariyah. Ya. Kemudian waribatu sadrin. Ya, tali penyelamat. Ya, biasa lamun di kapal laut ketika nyandar arah tali diplok
Niki mutu kapal misalnya sebagai tali pengikat perahu, itu sudah amal jariah. Hafrul bi'ri, piak lingkup, piak sumur, ya, itu amal jariah. Nggih, maka ditekanggu pelit lamun tendengin tapi anda api kang sia dekanggu pelit no. Ya. Satelu niki dekanggu pelit, tendengin tendengin api, tendengin sia. Engkah pelit. Ya. Nah, membuat lingkup, membuat sumur itu amal jariah. Meskipun mungkin suatu ketika perampok yang ingin ambil sumur no, atau maling, atau mungkin buku, atau apa, siapapun yang memanfaatkan, yang penting dia adalah bernyawa, atau mungkin tidak bernyawa, ya, sudah kita mendapatkan pahala. Pada silangan ini dah, kalangan ini kita macam-macam dengan lewati ini kan, dengan gawe solah, dengan gawe lengan, boleh habis itu. Tetapi pekerjaan orang yang salewat ambil solah niki tertutupi dengan banyaknya orang yang berbuat, orang lewat yang berbuat lain. Okay? Kemudian ijra'un nahrin, mengalirkan pihak telabah, pihak Allah, pihak ayat. Nah niki besar pahala kita membuat telabah ya Allah. Ya, tapi lagi semeton jariah labuh bangkat jak lauan apa kebenge juduk langan pinggir bangkat, masya Allah, itu amal jariah. Ya. Kemudian wa baitul lil gharib banahu ya'wi ilaihi. Ya. Rumah penginapan saat kesiapan untuk orang-orang gharib, ya, orang-orang asing. Pihak penginapan di pondok misalnya, nggih. Nah, siapang sanarak tamu, putaran datang kita buatkan, kita siapkan. Ya. Ya, berbalik-balik kita dengan berteduh. Ada yang pihak berbalik di seluruh tempat orang berteduh. Ya, itu amal jariah. Ya. Kemudian banahu mahalla zikrin, atau banahu mahalla zikrin, atau membangun tempat-tempat berzikir. Ya, aula, musalla, napi pun yang sering digunakan untuk berkumpul berzikir itu adalah amal jariah. Ya. Nabi lagi di asrama Karamih, masya Allah, ya, asrama kita buat, ya. Pelungguh tidak usah melihat besar kecilnya amal, ya. Yang penting kita punya andil, ya. Marabasan Ustaz Sahab yang baru niki dan minta tamak kubur coba kita tulang. Ya, Nabi ini pertama, Rabbi laula akhiratani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akun minas salihin. Ya Allah, muqtau ni benih kepada pahala bersedekah izinan ketulak, ya, muqtau ni benih ulit lain selabuk ni ke jual juru kebun bangkat kan, dia nak jadi warisan wah. Sampai begitu ke jual jadi masjid, madrasah, jadi wakaf, menik kewan pahala sedekah. Nabi bahasa malaikat timbal tersertep langsung timbal, ya, timbal tulak malik, ya. Kemudian ta'limul Quran, mengajarkan Al-Quran, ya, bahasan mudirus salatiyah, ya, sedapat mungkin lamun anak ada nita aja Fatihah. Ada nita ina aman aja anak kepada Fatihah, ya. Mengapa? Sehingga Fatihah ini terkadun sembahyang, terkadun berzikir, terkadun semuanya. Terkadun oleh masih tahu baca sampai meninggal dunia. Maka selama lidah murid kita bergerak membaca Fatihah, pahalanya akan terkirim kepada para guru, para orang tua yang mengajarkan anak-anaknya Al-Quran. Nggih. Nah, yang yakin pelungguh sami niki sudah selaput baca Fatihah. Meskipun ada memang kesalahan-kesalahan yang khafi. Kesalahan khafi niki artinya kesalahan sandek teparan salah namun dengan seluruh pelajaran tajwid. Mara misal mara niki. Baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Salah kan? Itu kesalahan khafi namanya. Ya, saya kena, ya kurang lebih kena nih.
mungkin tak begitu tepat lagu mambis-mambis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sama hampir kena lah nggih. Nah, salah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bidu lalu. Nah, itu kesalahan hobi. Ar-Rahmanir Rahim. Itu balagu cerita nggih. Nah, lagu ya salah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia salah nggih. Nah, adik-adik lebih tahu itu karena ini tempat orang hafal Al-Qur'an pasti diajarkan ya. Nah, lamun ara imam kesalahan khafi maka terus makmum lebih cekat ngaji dia sah berjamaah. Dia sah sembahyang makmum. Maka lamun berimam pada orang yang kesalahan itu cepat kita putuskan niat berjamaah. Tetap gerakan kita sama, lagu niat engkah berjamaah. Nah pun dilangan tuh, engkah ke berjamaah jadi nangan. Nah, tetap kita ikuti gerakannya, tapi sesuaikan bacaan kita dengan gerakan imam. Ya, andin sengker 4 kali baca tasbih, apa ruku, apa tidak boleh. Yang penting seirama dengan imam. Sehingga lamun tetap ikuti, dia sah sembahyang. Nggih? Nah itu. Kemudian mengajarkan Al-Quran, ajarkan Al-Quran. Ya, Quran ini tentu dengan ilmunya, termasuk para guru yang mengajarkan nahwu, mengajarkan sharaf, mengajarkan tajwid yang lain-lain ini, cara mengajarkan Al-Quran. Nah, itu semua jadi amal jariah, lagi. Masya Allah, beli agak jasen Ustaz niki yang mengajak pelubur sami untuk selalu berinfak menyisihkan harta benda untuk pembangunan sarana ibadah. Nggih. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum yang lanjutkan, ada pertanyaan? Dinara. Yang bacakan hadis Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW, arba'un la yashba'na min arba'in. Ya, ada 4 yang tidak bisa puas dengan 4. Yang pertama, ardun min matorin. Ya, bumi ini puas isi air hujan. Berlebih-lebih kembali hujan, pasti beberapa saat akan kering. Ya, itulah Allah sudah mengatur seperti ini kan. Coba tidak beli hujan arah pasir, langsung ditelan oleh pasir itu. Ya. Kemudian wa ainun min nazarin. Mata di luah puas ngengat. Nyeriuk. Jika berdengah gitu benda. Hei, panak kedengah. Lamun ngengat jadi gitu benda. Ngengat gimana? Serius gimana? Itu. Lamun mata nggih. Kemudian selanjutnya alimun min ilmin. Orang alim tidak pernah puas dengan ilmu. Ya. Makanya ini bis ilmu orang alim itu. Karena orang alim akan banyak mendapatkan ilmu di tengah kesendiriannya. Orang alim selalu mencari waktu yang sunyi untuk belajar kitab, mutalaah. Ya. Jadi makanya lamun meninggal orang alim, dia ikut terkubur ribuan ilmu yang terkubur bersama orang alim. Karena ilmunya ya tetap mengalir, dicari, dibaca di kitab-kitab at-turas, kitab-kitab peninggalan para ulama terdahulu. Ya. Sehingga ulama mengatakan khairul jalisi fi zamani al-kitab. Sebaik-baik teman kita duduk dalam semua kesempatan adalah kitab. Ya, maka dia teranggu jadi murid para diterima di si guru. Tidak boleh. Ya, ada cerita yang kena lain. Meong, ia tajah pelai, ia kancil, ia tajah pelai si meong. Ya, sejarah lahiriah 8 kancil pelai si meong. Ya, sehingga kancil ini
Nah, nane ya kemati guru ni. Kemati guru kena ni ada sebenarnya saingan ke paling jelek paling di dunia ni. Ya, tentu paling ke guru ya. Kemudian si kucing ini karena merasa dirinya hendak lebih cepat lagi daripada si kancil, dia naik. Ya. Oh, ternyata arah ilmu sampai di mana aja. Di mantajah si kucing niki. Nabi ilmu manjat. Begitupun guru itu. Meskipun secara lahiriah mungkin Anda lebih alim daripada guru kita, tapi tetap guru akan terus berusaha mencari ilmu baru lewat mutalaah, bertanya, berguru silaturahmi pada gurunya. Nggih, kita ganggu berasa lebih. Ya. Ya. Saat terakhir adalah ya unsa min zakarin. Ya. Orang perempuan tak pernah merasa puas oleh laki-laki. Nggih, angka dedek bengak seriuk dengan nina kocek misal semamun dia pelik misal. Keprik semamun ini tidak, memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu. Jadi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nggih. Kemudian selanjutnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Arba'atun yubghiduhumullahu taala. Ada 4 kelompok yang sangat diintemur kasih Allah Subhanahu wa taala. Pertama, al-bayya'ul halaf. Pedagang sering bersumpah. Nah, ibu-ibu jadi pedagang demi Allah ya, jadi kanggun. Sedikit demi Allah, sedikit demi Allah. Memang diperbolehkan itu, diperbolehkan untuk menguatkan. Ya, tapi kalau misalnya sumpah niki diiringi dengan kebohongan, itulah tempat dosanya. Nggih. Nah, kemudian selanjutnya paling temur kasih Allah Subhanahu wa taala al-fakhirul mukhtal. Orang fakir yang sombong. Ya. Fakir sudah sombong, ditekanggun, ya. Kembali nampak tu miskin, kembali nampak tu fakir. Allah wahatur ya, mungkin namun itu sugi, itu sombong. Sehingga kebentuk kecukupan yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lamun wah cukupnya itu sudah kaya itu. Karena innamal ghina ghina nafsi. Sugih satu lain adalah merasa puas dengan apa yang kita punya. Dendik ke serius kenapa ambil duit batur. Ya. Lamun wah lengkap organ tubuh tinggi, irong terbawa andang, mata kedua, imenayan kedua, molah pokok sugih sudah itu. Sugih kita itu. Ya. Malah di jero kiamat orang bersyukur jadi orang miskin. Syukur kesak miskin noni. Sehingga dia kotek-kotek di surga dengan masih terhisap. Ya. Jadi perbedaan jarak waktu masuknya orang miskin dan orang kaya ke surga itu 40 tahun. Ya. Lalu Bapak Ibu sekalian, lagu urusan kandik doang sampai 40 jendo itu urus kandik itu. Ya. Ani sira ibu-ibu baru dari Bali, lain kandik, lain nawis, batik, ladik, pengederan, beduin. Itu masing-masing sampai 40 hari diurus itu oleh malaikat. Ya, nanti lagi kudu motor. Sekit barang, lamun kalkulasian itu rata-rata 40 hari. Nanti lagi salaina. Nggih. Betul mau keping saya beli, betul mau keping saya anu janda, terus potong kado terus diurus semuanya. Ya, minta manggil selaku terurus nggih. Pakaian tadi ibu-ibu setumpuk pakaian. Ya, terus betul dibeli. Apa sih dibeli? Kado nak kembe. Ya. Agak kalau nak salah dulu sambutan sampaikan. Lamut berdua pakaian baru, pertama kembe sembahyang kado. Nah ibu-ibu adik-adik saya ingat sendiri, anak-anak kami yang gagah-gagah, lamut berdua tangkong baru, pertama tekadu jadi sembahyang. Pertama, saya pesan guru dari Maharno, lamun kado pertama jadi sembahyang, maka terhindar dari maksiat gawe pakaian ini, dalam kudu pakaian ini, terjaga dari itu buat maksiat. Nggih, nih udah beri kado kedua gawe pertama lemah. Tekadu sembahyang pertama.
Nggih. Terutama pakaian sebelit-belit. Tangkong, jubah, ketopong. Masa kudik-kudik je. Selana kudik-kudik niki jane tiba-tiba kena sembahyang komplit apa nggih. Ini sebelit-belit niki ya. Tekadun sembahyang. Nggih. Nah, ada yang jadi penjaga kita dari berbuat maksiat. Kemudian asy-syaikhuz zani. Sakatelu adalah dengan sahwah tua renta masih daman ganggu dengan wah masih ewer-ewer lalu ganggu-ganggu dengan. Nah, dia enggak terbenci si Rasulullah. Udah tahu aja tahu wah. Ndih, oleh lalu ganggu lah untuk berhari, nggih. Lalu ini dicara berhari ganggu dengan. Ya, berzina niki. Ya, orang tua renta yang masih berbuat maksiat berupa zina. Nauzubillahi min zalik. Nggih. Kemudian terakhir al-imamul jair, pemimpin zalim. Iya, pemimpin zalim itu orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, masyaallah. Ya, mudah-mudahan kita semua terhindar dari para niki. Amin ya rabbal alamin. Munasan harap ke kanan. Nggih, memang barang niki nggih. Lamun harus gawe ibadah rasa keyakinan. Lamun yakin bahwa imam itu 3 rakaat dan sudah yakin akan menambah silakan, ya. Nah, lagu terkadang ini Bapak Ibu sekalian, Imam Muhammad Malik Nuras. Nah, dia miluras itu. Dia miluras. Ya, mudah men salam Pak Imam, angkat none Pak Imam di merkasi sembahyang. Oh, sarkat ketelu none lupa baca Fatihah. Ya. Lupa baca Fatihah, ya Pak Malik untuk rakaat yang sebenarnya 4 rakaat lagu untuk mengganti yang lupa. Nggih. Nah, harus taruhan berhusnuzon di batur. Dede sakena angkat ya lupa pada dia kali berkat husnuzon nggih. Husnuzon. Nggih. Nah, sedikit mungkin berbagi pengalaman dengan adik-adik yang mondok nggih. Lamun temele apalan kita agak kuat gitu ya. Demen tiram menu, demen dia tiram terbaca 2 ayat Al-Baqarah sana wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fa ahya bihi al-ardha ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyah was sahabil musakhkhari bainas samai wal ardi ayatin liqaumin yaqilun. Itu dibaca sebelum kita tidur. InsyaAllah bahasa ulama ndik jelas kalau eleh hafalan nggih. Nah, kemudian setiap kita ngaji awali dengan doa. Ya, doa yang berjamaah-jamaah. Ya Allah, mudahkanlah Al-Qur'an untuk saya dan kuatkanlah ingatan saya. Berikanlah saya petunjuk untuk bisa mengamalkannya. Al-Fatihah. Nah, baca Fatihah dulu, baca Fatihah dulu baru mulai menghafal. Oke? Nah, coba dibaca dulu ya tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illa huwar rahmanur rahim.
inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mawtiha wa batha fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyah was sahabil musakhkhar bainas samai wal ardi la ayatin liqaumin ya'lamun. Nah, itu dibaca ketika akan tidur. Dan setiap kita akan mulai mengaji Al-Quran, awali dengan membaca suratul Fatihah dengan niat saonen. Ya Allah, mudahkanlah Al-Quran untuk saya, kuatkan ingatan saya, dan berikanlah saya petunjuk untuk bisa mengamalkan isi Al-Quran. Terus Al-Fatihah. Nggih. Ya, memang ya resiko. Mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk bisa hafal Al-Quran. Sehingga hafal Quran ini memang ia boleh ujian, lagu boleh endah timbalan nggih. Lagu bahasa ulama selagu penghibur untuk kita-kita yang belum bisa hafal Al-Quran. Ndek mesti Quran 30 juz hafal anggota mau mahkota. Ya. Meskipun 1 juz kita hafal lagu mungkin. Ya, mungkin artinya kuat hafalan kita, dapat kita mahkota. Ya. Makanya anak-anak kami yang sudah hafal juz 30, ia jadi hari sembahyang. Demi sembahyang duha, ia jadi ayat sikit-sikit. Mungkin hari ini An-Naba, besok mungkin An-Nazi'at, besok Abasa, terus lanjut. Jadi sakuluhu doang kan? Jadi itu dipakai berulang-ulang gitu, ya. Meskipun 1 juz tapi mungkin juga kita dapatkan mahkota. Nggih, terutama sekali mahkota untuk orang tua kita. Bapak Ibu sekalian, mungkin sampun niki yang dapat yang sampaikan. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf mungkin ada atur yang saya kurang berkenan. Nggih. Allahumma afiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.